Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabatku seuntai nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan kedatangan sebuah bulan, yang mana bulan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Kenapa? Karena bulan ini di dalamnya begitu banyak keistimewaan. Setiap manusia yang ingin beramal saleh di dalam bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini saya katakan adalah bulan yang begitu dinanti-nanti oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi ada beberapa umat Islam yang ternyata begitu datang bulan ini dia tidak suka. Siapakah mereka? Adalah mereka orang Islam tetapi yang di dalamnya itu ada kemunafikan. Jadi orang Islam tetapi munafik. Mereka itu tidak suka dengan bulan ini. Kenapa? Karena menurut mereka adalah sebuah beban yang berat. Ini mereka orang-orang munafik. Maka semoga kita selalu menjadi manusia yang dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Karena kita tahu bahwa orang-orang munafikin akan ditempatkan di bawah neraka jahanam. Karena apa? Karena setiap dia beribadah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku seuntai nasihat yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya begitu banyak keberkahan. Dan kita pun tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah wajib untuk seluruh umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di sini Allah mengatakan apa? Wahai orang-orang yang beriman. Berarti apa? Ini ayat ditunjukkan khusus untuk orang yang beriman kepada Allah. Yang hatinya tidak beriman tidak diwajibkan di sini. Ya. Maka untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lanjutannya? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dulu sudah melaksanakan puasa Ramadan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menaikkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Maka apa? Begitu datang bulan Ramadan ini, umat Islam seluruhnya melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa tujuannya adalah untuk menaikkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita tidak boleh menjadi manusia yang statusnya adalah agama Islam, tetapi apabila ada kewajiban yang harus kita kerjakan, lalu kita bermalas-malasan untuk kita kerjakan. Sahabatku seuntai nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi perlu kita tahu bahwa begitu datang bulan Ramadan ini, umat Islam seharusnya senang mendapatkan beritanya. Oh, besok bulan puasa Ramadan? Ya, seharusnya dia mengatakan walhamdulillah. Tetapi ada beberapa teman, ada beberapa saudara yang mana apabila datang, oh besok puasa Ramadan ya, dia merasa kayak kaget. Waduh, besok sudah puasa ya. Seharusnya dia mengatakan, alhamdulillah ya Allah, besok kami bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Harusnya berterima kasih kepada Allah. Tetapi apa? Ada beberapa manusia yang apabila datang bulan Ramadan, dia kurang suka, kayak terbebani begitu. Ini harus diperbaiki hatinya. Maka apa? Perlu kita tahu, ternyata di saat datangnya bulan Ramadan ini memang benar. Ada beberapa manusia, ada beberapa orang yang ternyata dia tidak mau berpuasa Ramadan. Dia tidak mau melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apa? Maka yang seperti ini hati-hati. Ada peringatan besar bagi orang yang sengaja membatalkan puasa. Akan saya bawakan sebuah hadis yang mana ini adalah dari Abu Umamah. Ya, dari Abu Umamah menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu ketika aku tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki. Lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, naiklah. Lalu aku katakan, sesungguhnya aku tidak mampu. Kemudian keduanya berkata apa? Kami akan memudahkanmu. Maka apa? Maka aku pun menaikinya sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku pun bertanya, suara apa itu? Maka mereka menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka jahanam. Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Dan dari robekan itu mengalirlah darah. Jadi mulut mereka itu robek. Dan dari mulut itu apa? Keluar darah. Maka kemudian aku, yang dimaksud aku di sini adalah Abu Umamah, ya, bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasanya padahal dia itu tidak sedang kena sakit. Ya, dia sedang sehat-sehat saja, tetapi dia tidak mau berpuasa Ramadan. Maka apa? Hadis ini menjelaskan kepada kita, bagi orang yang tidak berpuasa Ramadan, maka hukumannya adalah nanti di neraka jahanam akan dirobeklah mulutnya, keluar darahnya, dan disitulah mengartikan kepada kita bahwa betapa pedihnya siksaan Allah buat mereka yang tidak mau berpuasa Ramadan. Maka dari itu sahabatku seunta nasihat dimanapun Anda berada, apapun aktivitas Anda, apapun yang sedang Anda kerjakan untuk mencari nafkah misalnya, tetaplah mencari nafkah. Tetapi kewajiban Allah yang bernama puasa Ramadan tetap harus kita kerjakan. Jangan sampai di saat kita mencari nafkah lalu kita tidak berpuasa Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini adalah kewajiban yang langsung Allah turunkan kepada kita. Puasa Ramadan itu ditunjukkan kepada umat Islam untuk dikerjakan dan dihukumi wajib. Kalau sesuatu yang wajib harus kita kerjakan, tidak boleh kita abaikan. Padahal ini adalah langsung Allah sendiri yang menyuruh kita.
Maka dari itu, sahabatku dimanapun Anda berada, tetaplah istiqamah, tetaplah untuk niat dengan tulus bahwa dengan datangnya bulan Ramadan, kita harus benar-benar mengerjakan puasa Ramadan dengan baik. Jangan sampai kita bermalas-malasan. Karena apa? Karena manusia muslim yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan, dengan keikhlasan, apa katanya? Akan Allah berikan pahala yang besar untuknya, dan akan Allah maafkan kesalahan-kesalahannya di tahun yang lalu. Kurang baik apa Allah kepada kita? Maka dari itu, tetaplah semangat, tetaplah untuk memacu diri kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.